istri, anak, mantu, cucu, dan semuanya, saudara-saudaranya semua, dan juga yang kami hormati Bapak Ustadz Abdurrahman, Bapak Ustadz Sahri, Bapak Ustadz Soleh, Pak RT Sidik, Pak Terima, ada Pak Terima? Tidur. Ada ya? Pas ya, pas. Apa ya? Ngomong apa di malam ya? Yang saya mau sampaikan, saya mau cerita. Saya punya majelis malam minggu ada namanya Rodatul Ilmu. Jika cerita yang punya rumah meninggal dunia. Pas menjelang 100 hari malam peringatannya, istrinya bilang ke saya, Pak Ustadz, nanti tolongin bacain Hatam Al-Ikhlas. Saya nanya, Maji emang udah baca berapa? 100.000 Al-Ikhlas. Subhanallah. Ini baru pasangan dunia akhirat. Bininya bacain almarhum suaminya 100.000 Al-Ikhlas. Selama 100 hari dicicil. Berarti kalau 100 hari dicicil sehari berapa? 100.000 dicicil selama 100 hari. Berarti sehari berapa? 1.000. Ini bukan kaleng-kaleng, Pak. Luar biasa. Iya. Ternyata di literatur kitab yang pernah saya pelajari, ini sebutannya utaqah kubro. Pembebasan buat suaminya daripada segala macam hal-hal yang tidak mengasihkan di alam kuburnya. Jadi semua hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak nyaman dikubur, semuanya dibuang oleh Allah. Namanya utaqah kubro. Ada bini model begini kira-kira. Amin. Ini 200.000 mah. 100.000 bacanya Qul huwallahu ahad. Ini benar-benar pasangan dunia akhirat. Di dunia dilayani, di akhirat ditemenin. 100.000 Qul pulang singkat cerita setelah saya acara 100 hari saya ngomong dengan saya. Nih, gua iri sama Haji, emang apa? Pasangan bukan kaleng-kaleng tuh, dunia dilayani, akhirat ditemenin. Emang apa itu Haji? Bacain Qul 100.000. Kita pesenin bini kita begitu. Emang ada apa di kubur? Saya ingat literatur di dalam kitab namanya Tazkirah Al-Imam Al-Qurtubi, bil qabri dabtatun in kana sahibuhu salihan. Kubur itu punya hak untuk gencet kita. In kana sahibuhu salihan, walaupun yang meninggal itu orang soleh. Ya walaupun yang meninggal soleh. Bukan kalau ini. Kubur punya hak buat mencet orang yang masuk ke dalam kubur. Perkenalan pertama adalah kubur itu gencet kita, Pak. Belum ditanya, belum. Perkenalan dari kuburan. Kalau bahasa kita welcome. Hatta ikhtalafa illa ahum, hingga kita punya tulang rusuk modelnya kayak gini, Pak. Tulang rusuk kita begini nih. Hatta ikhtalafa illa ahum, masuk krek hancur. Dia punya hak kubur. Maka kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad fahuwa amina min dabdatil qabri, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca Qul huwallahu ahad, dia terbebas aman daripada himpitan kuburan. Bukan kaleng-kaleng ini. 100.000 bro. Gampang apa susah? Susah. Susah. Ini saya cerita, mudah-mudahan almarhum Bapak Jupri dibacain sama bininya. Itu dibelajar buat kita semua. Kita kasih tahu bini kita. Jangan dunia udah kita ampanin, kita mati usahain. Kan begitu modelannya. Bapak susah kan nyari duit? Ampanin bini susah nggak? Udah kita kasih ngomel mulu lagi. Iya.
Ntar kita udah mati kagak didoain. Pelajaran, bukan kaleng-kaleng. Loh, Haji, ya, yang tadi yang saya ceritain itu almarhum Haji Ismail. Yang bacain Haji Marian. Tuh, buat 100.000 sehari 1.000. Oh, Pak, kalau 1.000 sehari berapa? Jadi namanya utakoh kubro 100.000. Kalau utakoh sugro bacanya La ilaha illallah 7.000. 70.000 salah. La ilaha illallah 70.000. Namanya utakoh sugro. Masih ada siksaannya dikit-dikit, tapi udah terbebas sedikit. Tapi kalau mau terbebas semua siksaan di kubur, pakainya utakoh kubro. Baca qul huwallah sebanyak 100.000. Oh, dia tadi udah cerita ke Rono. Bilangin gini, atau anak kita bilangin, ntar kalau bapak udah nggak ada, ibu ngarda ya, kebagian 20 niatin buat berapa pak? 100.000. Anaknya ada 10 bagi masing-masing 2.000. Gila, jadi 100.000. Anaknya cuma ada 5, ya udah bagi-bagi. 20.000. Oh, bukan kaleng-kaleng. Makanya kadang-kadang kita ribet sama diri kita sendiri, boro-boro masakin bini kita aja susah. Al-Quran bilang tuh innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar. Padahal mah dia tahu kalau kagak sembahyang dosa, tetap aja kagak sembahyang. Lah kanut tuh modelnya kayak gitu tuh. Kita tahu kalau nggak sembahyang dosa, cuma tetap aja nggak sembahyang. Itulah kanut modelnya. Innal insana li rabbihi lakanut. Terusnya apa? Wa innahu ala dzalika la syahid. Benar-benar dia ntar liatin tuh jadi saksi, tangan kita, kaki kita, kepala kita semua. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sebabnya apa dia ingkar? Karena cinta sama dunia. Cinta sama dunia, boro-boro cinta sama dunia, cintanya mancing mulu. Mancing mana? Bayang kagak. Lah kan itu ingkar. Emang apa kalau sembahyang di pinggir kali? Kan nggak salah kayak Sunan Kalijaga. Iya, kan keren tuh. Oh, keren banget anjing dia kali sambil sembahyang. Oh, viral itu langsung. Anaknya siapa tuh? Emang kagak ada sholat. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah dia tahu apa yang bakalan terjadi bu'sira, yang lahir di dalam kubur, apa yang ada di dalam kubur? Nggak tahu. Wah, orang yang kagak sembahyang udah siap tuh di kuburan tuh. Apa? Syuja'ul akra, ular yang dari neraka jahanam. Dia udah siap standby di alam kubur. Kalau orang nggak sembahyang ya udah tuh siksaan pertama belum ditanya, udah tuh mainnya usujal akra. Ular yang gedenya luar biasa, besarnya kayak leher onta. Besarnya usujal akra kayak leher onta, matanya menyala-nyala dari api neraka jahanam. Tugasnya ngapain? Gigitin dia sampai hari kiamat. Kalau orang yang nggak sembahyang. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Berasal dari yang dihasilkan dari dada-dadanya. Dia tahu kalau sembahyang itu ingkar, dia tahu kalau sembahyang itu dosa, tapi tetap aja sembahyang juga. Ada teman saya kemarin diceritain naik gunung Pak. Dia cerita sama saya, Ustaz, saya kemarin naik gunung nggak sholat zuhur sama sholat asar. Ya udah pas sampai rumah saya sholat tobat dah.
kagak nyambung Paul. Dia naik gunung kagak sholat zuhur sama sholat asar, sampai rumah dia sholat taubat. Gua kata kagak nyambung, kagak Nyambung. nggak nyambung. Yang kagak sholat zuhur sama asar ngapa dibayar sama sholat taubat? Iya, kagak nyambung. Kalau mau tobat model kayak begitu mah bayar utangnya. Zuhur sama asarnya dikodok, baru sebutannya taubat. Ini sholat wajib diganti sama sholat sunnah, kagak ada juntrungannya. Tuh, kalau hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban, cara taubatnya kita mengganti kewajiban tersebut, bukan dengan surat taubat, bukan, salah. Berdasarkan daripada ajaran Al-Imam Al-Ghazali, dosa itu 3 jenis. Salah satunya adalah tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala. Dosa yang pertama karena meninggalkan kewajiban kepada Allah. Cara tobatnya mengkodok apa yang telah ditinggal. Tuh Imam Ghazali bilang begitu. Nggak sembahyang, ya Allah maafin saya ya Allah. Emang nggak perlu minta maaf sama Allah? Gua kagak sembahyang seharian, minta maaf belum? Kagak jadi, tetep bolong. Dan ingat, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Kita tahu nggak apa yang di dalam kubur? Hah? Tahu. Ustaz, dia sembahyang tapi mau cari tanah orang dulu. Wah, dicetnya mikiran kenceng tuh. Tahu mau cari tanah orang, kejar patok, boleh sama orang, nggak boleh. Hati, jangan dari Parung boleh begitu. Kalau saya beli tanah 100 meter sebulan ditinggal, bulan berikutnya ditengokin, kagak ada, tanah hilang. RT-nya gua ajak salam gitu mau. RT ajak salam sama gua. Kan gua belinya malu. Enggak mau disalam sama saya. Gua doain panjang umur, kagak mati-mati lu teh, gua katanya. Kagak mau. Baru kurang berbalik lagi tuh patok muncul lagi. Yang begitu-begitu tuh jangan. Dosa, wah, bumi demen banget tuh gencetnya tuh begini. Bapak para hadirin sekalian yang berbahagia, ingat-ingat kuburan itu makhluk Tuhan. Dia juga punya hak untuk menyiksa kita. Bil qabri babtatun in kana sahibuhu salihan. Bagi kubur punya hak buat menghimpit seseorang in kana sahibuhu, sekalipun yang masuk ke dalam kubur itu saleh. Orang saleh. Maka bebaskanlah himpitan kubur itu dengan membaca Qul huwallahu ahad sebanyak berapa tadi? 1.000 sehari. 100.000 kali. 1.000 sehari. 100.000 per hari itu. Mudah-mudahan bini-bini kita bisa bilangin. Kita kasih tahu di dunia kita udah nafkahin, masa ilok kita mati ditinggal begitu doang. Emang kita kucing dikuburin terus ditinggal dari doain. Emang kita manusia. Biar kita ajarin bini-bini kita. Nah, di samping itu kita perbaiki diri kita, saya pribadi memperbaiki diri, para hadirin juga memperbaiki diri. Kita lebih rajin sembahyangnya, sholatnya lebih rajin lagi. Jangan sampai ninggalin sholat. Jangan sampai kita ninggalin sholat. Bapak Ibu para hadirin sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Hadiahnya malam ini adalah utakoh kubro, pembebasan kubur, pembebasan besar-besaran melalui hadiah pembacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Yang dibacain sama siapa aja sebenarnya? Sama istri, sama anaknya boleh. Kita pesenin istri kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa almarhum Bapak Jupri. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala beliau. Mudah-mudahan Allah luaskan alam kuburnya.
Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal bisa lebih sabar lagi, bisa lebih lega lagi, dan juga kita semua yang hadir di sini Allah berikan sehat afiat buat kita semua. Allah berikan panjang umur dalam taat kepadanya, dan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya bisa pergi haji ke tanah suci Mekah. Amin. Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi